jadi biarkanlah Firja berkarir di luar Medan, di luar Sumatera. Skambal 2 TV yang hijau kali ini kita berada di kebun bunga hari Senin, tapi kebetulan squadnya kita tadi pagi latihannya, mungkin besok kalau nggak salah Selasa sih ya, sore lagi sama Rabu kalau aku nggak salah, tapi kita lihat aja nanti jadwal resminya lah. Nah kali ini juga ada heboh-heboh nih tentang bagaimana sih Firza Andika gitu, sementara kita juga ada tahu mungkin ada juga sedikit permasalahan apa sebenarnya sehingga Firja ini belum rampung permasalahannya datang ke PSMS Medan, sementara beliau juga adalah putra Medan juga, pernah juga awal-awal karirnya memperkuat Medan ya kan, dan sampai dibawa kalau nggak salah oleh sebuah sponsor untuk berangkat ke Eropa, walaupun peruntungannya ternyata belum berpihak kepada beliau. Nah sekarang ini kita langsung ngobrol-ngobrol nih dengan Pak King. Halo Pak King, apa kabar Pak? Halo ya, sore. Si Gambal 2 TV. Nah, ini dia. Siap. Jadi gimana tuh Pak? Langsung to the point nih Pak tentang Firza ini, karena apakah memang sebenarnya Firza ini masuk dalam teropongnya pelatih dan manajemen atau gimana Pak? Atau memang hanya sekedar isu-isu saja yang coba dibangun supaya baliknya anak Medan ke PSMS Medan ini sendiri Pak? Baik, saya pikir sebenarnya tadi topik kita bukan ke Firja, tapi karena ditanya ke Firja ya saya jawab Firja. Sebenarnya kalau untuk Firja saya rasa sudah terjawab dan tidak usah lagi kita bahas. Karena Firja sekarang ini posisinya adalah bergantung kepada agennya. Gitu ya. Nah, jadi agennya yang menentukan dia. Jadi karena dia tergantung kepada agennya. Jadi agennya suruh dia belok kiri, suruh dia belok kanan, belok kanan. Jadi agennya yang bermain di sini. Jadi dalam hal ini adalah masalah fulus. Money, duit. Jadi untuk apa kita bicara ke sana kemari? Jadi kalau memang urusannya duit. Gitu ya, Pak, ya? Padahal kita berkeinginan si Firja untuk memperkuat PSMS. Kan gitu. Biar kembali semua anak Medan. Iya. Nah, mengenai surat menyuratnya tentu kita akan siapkan. Tapi sudah dilayangkan Pak? Sudah, semuanya sudah kita buat. Tapi kalau memang nyatanya agennya seperti itu, ya kita no comment. Artinya tidak bisa lagi karena dia tetap berpatokan kepada agen. Nah, jadi sebenarnya agak bisa kalau kita sendiri secara jujur agak disayangkan. Gitu ya Pak? Ya, karena dia seperti itu. Jadi dia nanti di PSM belum tentu. Iya. Sampai sekarang karena memang belum digaji kan. Iya. Mana mungkin dia akan main. Apalagi kalau aku lihat di media sosial juga fansnya Makassar juga menanyakan kenapa pada saat PSM berlaga di 2 ajang kan, Liga 1 dan juga AFC, kenapa pemain justru dilepas. Tapi itu terserah internal tim mereka lah ya Pak ya. Mungkin pengurusnya tahu bagaimana kondisi keuangan dan lain sebagainya. Ya karena jelas kan Pak, nggak ada pemasukan dari supporter ya, mungkin ya jong juga klub itu gitu Pak ya. Jadi makanya saya katakan kalau untuk Firja saya pikir udah no comment lagi Pak ya. Karena kalaupun kita buka nanti ini tuh udah makin panjang ceritanya. Nanti masing-masing membuat pembelaan masing-masing ya. Jadi biarkanlah Firja berkarir di luar Medan, di luar Sumatera Utara. Kita sudah mencoba. Tapi kalau memang udah tidak ada lagi kesempatan, mungkin kesempatan yang akan datang lah. Karena di samping itu ada beberapa hal yang krusial juga yang tanda kutip yang notabene harus diselesaikan, misalnya tentu dengan beberapa kelompok supporter. Firza dengan kelompok supporter ya, misalnya ada beberapa kan gitu harus diselesaikan, duduk bersama segala macam. Jadi macam apa, karena kemarin itu macam seolah-olah macam ada yang kurang nyambung, saya nggak ngerti. Kurang nyambung, jadi mereka berkeberatan dengan supporter, salah satu kelompok supporter kita. Kelompok supporter merasa keberatan dengan hadirnya Firja karena ya itu tadi waktu langkah pertamanya berangkat dari Medan tidak smooth. Iya, saya bilang tadi berangkat ke Belgia tadi Pak, Eropa semua tadi. Itu akal-akalan. Kalau kita bicara, yang kasihan pemain. Jadi ini udah permainan tingkat tinggi nih. Kasihan pemain. Jadi pemain itu seperti dijual, tapi uangnya udah diambil, dia nggak dapat apa-apa, dibesar-besarkan seolah-olah dia main di Eropa, padahal nggak ada.
Sampai sana diseleksi semua gagal kan? Iya. Balik kan gitu. Terakhir itulah karena nggak kalah malu nggak bisa, itulah masuk di PSM. Padahal dari sini waktu berangkat sudah fix main di sini begini. Uangnya sudah diambil orang itu. Makanya aku bilang nggak usah lagi kita bicara itulah. Iya. Karena orang yang udah mengambil uang itu pun sudah lari, nggak ada lagi kan? Iya. Sponsor pertamanya yang dulu mensponsori PSM. Jadi udah lari segala macam. Sekarang dia tergantung agennya si Hairul ada di Singapura. Saya sudah bicara tapi nggak ada titik temu, ya sudah. Pakai bahasa Inggris Pak mungkin Pak ya? Sudah. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia dia pun bisa kan. Sudah. Saya sudah jadi bicara. Pirza close Pak ya? Close. Udah ada lagi cerita. Satu lagi pemain yang publik juga sukai Pak, Vivi itu gimana Pak? Dari Kostrad ini kan belum hadir juga kayaknya nih Vivi Pak. Ya itu tadi kan kita rapat manajemen. Oh, ada rapat tadi pagi. Ada tadi pagi itu dengan pelatih, dengan penasihat teknik, dengan rapat manajemen. Nanti hasilnya bagaimana kita lihat dalam 1-2 hari ini. Setelah gitu besok mau melapor ke Pak Gubernur. Jadi intinya gini Pak, kan penambahan masih ada slot-slot kita mau terisi. Sampai kapan registrasi terakhir ke PT Tunggu Liga sampai manajer meeting, masih ada satu bulan lagi ya? Dia. Gitu. Jadi kemungkinan kita bisa masukkan 2-3 pemain. Oke. Ya, karena kan kalau misalnya PV misalnya nggak bisa juga, tentu dicoret slotnya, bisa diganti yang lain. Iya. Terus dengan ada 2 lagi yang masih kosong, kita datangkan. Iya. Mendatangkan 2 itu sudah ada pembicaraan juga dengan manajemen sama pelatih sama penasihat teknik, dan orang-orang yang dibidik juga sudah mengkerucut. Sudah pembicaraan lah. Artinya mudah-mudahan kita nggak usah takabur, kita lihat dalam 1 minggu ini minimal datang 1 dulu, datang 1 Liga 1 juga Pak? Liga 1 juga. Iya. Apakah puasa losa? Waduh. Nah, artinya enggak, persoalannya untuk posisi ya. Kita misalnya di posisi penjaga gawang kan riskan 1. Iya betul. Ya kan, karena kipernya dipanggil timnas. Ohim masih cedera begitu. Di wingback kiri misalnya kurang 1. Nah, itulah referensi pelatih kan. Kita kan nggak mencampuri teknis, biar pelatih yang memberikan referensi ini yang kubidi antara lain ini ya, manajemen lain bicara kan. Dia kan menyorongkan nama. Kita kan nggak kenal. Nah, rapat tadi sendiri Pak, yang pagi tadi selain membahas pemain-pemain tadi dengan slot-slot yang ada, apalagi Pak yang informasi penting mungkin untuk dongan-dongan Skambalo TV atau pecinta? Meningkatkan frekuensi latihan. Meningkatkan frekuensi latihan. Iya. Jadi contoh, mungkin besok latihannya udah pagi sore. Iya. Karena ini kan sudah mulai mendekati. Mendekati. Nah, nanti dia ada skemanya lah. Nanti kita bagilah itu. Kalau sudah jadi, kita bagi kapan dia, macam tadi kan pagi. Tapi pagi dia ambil siangnya. Jadi dari mulai jam 7 sampai jam 11 tadi. Pagi ya, itu udah diambilnya gitu. Jadi sehingga hari ini dia rest sore. Besok dia pagi dia latihan, sore dia latihan. Oke. Udah itu hari Rabu mungkin sore aja. Kamis pagi sore. Kan gitu kalau nggak salah ya. Kamis pagi sore. Jumat sudah ke Pantai Cermin lagi. Jadi gitu. Ini kan terus di artinya biar dikembalikan stamina ini. Untuk mengembalikan stamina ini juga kita nggak diam. Jadi mulai dari telur bebek, telur ayam kampung, madu, vitamin, daging, susu. Siap semua udah? Sudah. Tinggal buka kulkas aja. Sudah, orang tuh tinggal makan aja tuh. Madu pun sudah dibagi per jerigen, satu kamar, satu pemain. Asal jangan tawurnya dikasih juga Pak ya? Maksudnya itulah dia. Jadi kan dengan kalori yang mereka keluarkan harus seimbang dengan yang masuk. Gizi yang diberikan. Nah, gizi itu semua dari dokter. Oke, dokter tim kita dokter Pak ya? Dokter memberikan lagi gizi madu, telur, vitamin, hemapiton, formula. Nah, itu semua dari penasihat kita udah di drop. Telur ayam kampung atau telur bebek, bebek. Kemudian susu. Jadi mulai pagi sudah ini, nanti Jumat sudah maunya sekali. Siap. Si Gambal 2 TV ini ikut juga ke Pantai Cermin. Siap Pak. Jumat ini berangkat Pak. Pagi. Jadi melihat di sana situasinya macam mana. Oke. Ya kan biar kita. Berangkat. Ada bus kan. Iya, siap. Dari sini jam 6:30.
udah berangkat ke sana. Jadi sambil ya rekreasi lah lihat di sana. Air kelapa adalah di situ. Air kelapa. Iya, ini Pak. Kemudian oke lah. Tadi sekarang kita masuk Nah, yang tunggu dulu. Ya, Sudah apa siap itu, dia kan ada pakai waktu. Nanti udah September. Tadi kita sudah tinjau teladan. Nah, itu maksudnya Pak. Sudah tinjau saya pagi, semua sudah. Nanti itu kita mulai ini pangkas. Sekarang kan sudah hijau nih. Kita pangkas, nanti ada jadwal pelatihannya di teladan. Oh. Seminggu September pertama latihannya di teladan. Iya. Paginya di sini, sorenya di teladan, dan nanti juga mungkin malam pakai lampu. Oke. Nah, setelah itu minggu kedua sudah mulai uji coba. Nah, tadi beberapa klub nama-namanya sudah kita catat. Nanti kita coba lobbying tanggal-tanggalnya. Untuk Uji coba. Uji cobanya ini Ya, apakah internal dulu. masih Seputar Medan dan Deli Serdang. Oke. Jadi tadi ada PSAD, ada beberapa klub di PSDS, United, Deli Serdang United atau apalah ya. Ada beberapa klub, termasuk Gumarang atau apa. Nanti kita uji coba dulu. Nah, setelah itu dicoba dilihat mana klub yang misalnya macam PSPS atau macam Tiga Naga. Ya kan beda ini juga Beda Pak, ya. pool. Bola pool. Nah, kenapa nggak kita undang kemari Tiga Naga main lagi di teladan? Iya. Kita coba lagi, nanti kita berhubungan dengan manajernya kan, mungkin kalau fasilitas lainnya kita siapkan dia juga perlu kan gitu. Sparring partner. Yang seimbang lah gitu. Iya. Pak, itu kan ada A, B, C, D. Nanti kan dua-dua masing-masing grup. Nanti setelah 8 besar itu diadu lagi atau sudah jelas A ketemu B, B, C Sudah, ketemu D? formatnya sudah itu dia. Iya ya. Ya, sesuai dengan AFC. Jadi A ketemu B, C ketemu D. Jadi ada juga besar peluang kita juga bisa ketemu Tiga Naga lagi ya kan? Kalau lolosnya. Kalau lolos. Ya. Siap. Jadi ditengoklah nanti bagaimana tentang formatnya, dan kami sekarang ini tetap menunggu ini manajer meeting. Hari kapan tuh Pak? Belum ada undangan, juga ya, Pak, menunggu ya? lah ini semua. Jadi macam mana tentang skema, karena kan ada workshop. Iya. Ada workshop untuk dokter, ada workshop untuk panitia, bagaimana penanganan COVID-19 ini tentang corona ini. Gitu ya. Siap. Jadi akan ada. Jadi tapi tergantung bagaimana manajer meeting nanti ya Pak ya. Iya. Oke. Terus Pak, kalau untuk kan kalau nggak salah aku kan Pak katanya di Instagram ini Pak nantinya memang tidak akan ada penonton, akan tetapi diganti menjadi ditayangkan oleh klub yang bersangkutan PSMS di sini secara streaming. Itu benar atau enggak? Belum juga ya, belum bisa. Juga. Jadi nanti masih media sosial aja yang belum menggeliatkan itu. Karena Ya? kita masih menunggu petunjuk dari liga, karena ada siaran langsung. Kompas kalau nggak salah Pak gitu. Ada siaran langsung yang dibeli televisi, dia yang menyiarkan. Kalau misalnya tidak, bagaimana kan gitu. Iya. Nah, jadi nggak boleh lagi ada semacam live streaming yang di luar liga, kena denda kita lagi nanti. Siap. Artinya semua pihak lah harus kita jaga. Harus semua kita jaga. Jangan lagi nanti misalnya contoh ada yang harus bertanya, Iya Pak. oh saya live streaming, kita larang nggak boleh, mana peraturannya katanya. Nah, iya. Ada pula yang minta begitu, mak bingung juga kita kan. Makanya memang secara panitia Jadi- dulu disiapkan dulu nih Pak ya. Kalau kita misalnya di teladan harus bawa surat-surat edaran PSSI lah sama SK nih kan. Inilah peraturannya kok baca, bilang kan gitu. Masa di situ dia minta peraturannya? Kita udah melarang kok. Iya. Nah, contohnya ada kejadian seperti itu. Wah, ini klaim pandi-pandian nggak ada itu katanya. Ya, kalau untuk yang di Sergei sendiri gimana Pak? Kapan itu Bapak cek lagi? Untuk yang Tunggu. di Serdang. Tunggu keputusan dari ini tentang pertandingannya. Apakah 2 ini? Apakah 3 hari, dalam 1 hari kan 3 pertandingan, Iya, Pak. 6 tim. Iya. Ini seragam main semua, Oke, apa dengan sistem 2-1. Iya. Ada main sore, ada main malam gitu Jadi ya. main sore, main malam untuk pertandingan 1, 2, 3, 4. Iya. Yang 5-6 besoknya. Iya. Kan gitu. Baru waktu recovery-nya 2 hari. Oke. Jadi kalau kita kena misalnya main hari Senin, Iya. ya kan? Waktu recovery Selasa, Rabu, Kamisnya Kamis kita main. main lagi. Yang kena main Selasa, Jumatnya dia main. Oke. Oh, ini Pak aku lupa nih Pak. Nanti kan tuan rumah udah 4 nih. Tuan rumah 4. Ya. Ada A, B, C, D berbeda-beda. D Ya. kita Medan. Nanti setelah ini untuk yang saat beradu antara yang misalnya juara grup D misalnya PSMS Medan berjumpa dengan juara 2-nya grup C. Itu di mana nanti Pak?
di Jakarta. Oh, gitu ya. Jadi untuk babak